Halo Spooners, selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita semua karena kita kedatangan tamu dari seberang ya, dari Pulau Bangka. Beliau ini adalah sosok yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telah hadir bersama kita Bapak Erpawi MPDMM. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ini bukan kali pertama ya Pak datang ke SMA 1 Manggar. Kan ini sudah keempat kalinya. Bagaimana Pak tentang SMA 1 Manggar nih Pak? Alhamdulillah, selalu setiap datang itu berinovasi dan berubah. Ya benar ya Pak. Ya, Jadi Pak, hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit tentang hal baru katanya dalam dunia Ya. pendidikan, yakni tentang kurikulum yang harus kita implementasikan pada bulan Juli ini, yakni kurikulum Merdeka. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, kurikulum Merdeka ini apa sih sebenarnya? Ini barang baru sebenarnya. Ini untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah melibatkan seluruh Indonesia sih sebenarnya, bukan hanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum untuk mengatasi masa pandemi selama 2 tahun ini. Nah, sehingga diharapkan pandemi 2 tahun ini bisa pulih dengan kondisi-kondisi menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena di dalam kurikulum Merdeka itu muatannya ada 2, yaitu muatan pengembangan potensi diri 70%, kemudian untuk pengembangan karakter yang ditandai dengan pembinaan profil pemuda Pancasila 30%. Nah, itu yang diharapkan dalam capaiannya nanti ada kolaborasi antara pengembangan diri siswa dengan pengembangan karakter. Nah, itulah diharapkan kemarin itu masa pandemi, nilai-nilai karakter itu akan hilang, akan ditutupi oleh pengembangan karakter di kurikulum Merdeka ini. Nah, begitu juga untuk pengembangan diri, banyak yang hilang juga pengetahuan-pengetahuan yang terjadi masa pandemi karena menggunakan daring pembelajaran itu akan nanti disesuaikan dengan pembuatan dokumen yang sesuai dengan potensi siswa dan nantinya akan diimplementasikan oleh sekolah masing-masing. Ah, Kabarnya Pak, untuk implementasi kurikulum itu sendiri, sekolah boleh memilih dari 3 pilihan ya Pak kalau tidak salah ya Pak? Ya, kita disuruh memilih dari 3 pilihan. Nah, Bangka Belitung itu harus memilih nomor 2, Mhm. kecuali nanti nomor 3-nya sudah dimiliki oleh sekolah penggerak. Nah, Kalau sudah sekolah penggerak harus nomor ya, 3 ya Pak? nomor 3. Karena yang pertama itu mandiri belajar. Mhm. Mandiri belajar itu masih menggunakan kurikulum 2013. 2013 yang lama ya Pak ya? Yang lama, tetapi pola-pola pembelajaran menganut kepada kurikulum Merdeka. Tetapi yang kedua itu yang harus dipilih oleh semua sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu yang kedua, mandiri berubah. Nah, artinya menggunakan kurikulum Merdeka dengan dokumen kurikulum Merdeka ada keinginan perubahan pada semua satuan pendidikan atau sekolah. Betul, betul. Nah, ini. Kemudian yang ketiga itu ini mandiri berbagi, itu punyanya sekolah-sekolah penggerak. Penggerak tadi. Nah, sekolah penggerak yang sudah ada ini di Provinsi Bangka Belitung untuk SMA-nya yang sudah melaksanakannya itu yaitu sekolah SMA Negeri 1 Tempilang. Nah, yang baru lulus itu nanti ada SMA 1 Jebus, kemudian SMA 1 Namang, dan kemudian SMA 1 Tanjung Pandan. Oh, untuk yang tahun ini Yang ya Pak? tahun ini. Nah, mudah-mudahan SMA 1 Manggar ini kan lagi proses. Iya betul. Kemarin Nah, sudah pengumuman ya, ini sudah ya Pak. pengumuman. Nah, mudah-mudahan ke tahap berikutnya bisa lolos. Betul, betul. Nah, sehingga bisa ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak dan menggunakan Menggunakan kurikulum kurikulum yang tadi. ketiga. Nah,
Iya, menurut Bapak kita kan sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini em, akan mengaplikasikan yang nomor 2 nih Pak. Ya. Ya menurut Bapak apakah kita sudah siap begitu ya Pak? Nah, siap tidak siap sih sebenarnya kita harus ini apa berubah. Betul, betul. Nah, sesuai dengan mandiri berubahnya. Nah, jadi sudah kita informasikan ke semua sekolah, baik itu SMA maupun SMK dan SLB juga, bahwa nah lupa lagi tadi itu di di Tanjung Pandan ada SLB Tanjung Pandan itu sudah lulus juga, Oh ya, sudah lulus sama tahun dengan SMA. ini. Oh oke, oke. Tahun ini sama dengan SMA Tanjung Pandan. Nah, itu mudah-mudahan dengan seperti itu lebih banyak lagi sekolah-sekolah penggerak. Nah, ditambahkan lagi bahwa untuk SMK itu bukan sekolah penggerak namanya, sekolah PK. Oh berbeda ya Pak? Ya, pusat keunggulan. Pusat keunggulan. Tetapi menggunakan kurikulum Merdeka Merdeka juga. yang levelnya level Level 3 tadi. Nah, ini diharapkan ini apa semua yang ada di Provinsi Bangka Belitung melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kesiapan kita sudah informasikan jauh-jauh hari melalui surat edaran bahwa Provinsi Bangka Belitung akan melaksanakan kurikulum Merdeka tipe 2 semua SMA, SMK dan SLB. Nah, sekarang sekolah-sekolah lagi ini apa pembenahan dokumen kurikulumnya. Oh ya. Nah, kita ketahui Kospi ya Pak? ya, kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum itu harus direncanakan dulu, kemudian baru diimplementasikan, kemudian baru dievaluasi. Nah, insya Allah Provinsi Bangka Belitung siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ya tipenya tipe 2 level 2 itu. Oke. Menurut Bapak secara pribadi nih, mengapa harus kurikulum merdeka? Ini karena ada kata merdeka gitu ya, Pak? Ya, merdeka itu sebenarnya istilahnya ya nama merdeka juga ada kebebasan ya. Ada kebebasan. Artinya kebebasan tapi yang terarah dan teratur. Artinya sebenarnya kebebasan berekspresi siswa-siswa kita melalui kurikulum Merdeka itu untuk pengembangan dirinya. Nah, di sana nanti guru-guru kita akan membuat dokumen kurikulumnya sesuai dengan kemampuan siswanya. Maka artinya merdeka, bebas mengekspresi kemampuan siswanya itu dalam kurikulum Merdeka itu. Nanti ini kemampuan-kemampuan siswanya itu setelah diketahui, maka kurikulum itu akan disusun sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga nanti potensi-potensi yang ada di siswa itu akan berkembang sesuai dengan potensi yang ada di diri mereka masing-masing secara optimal. Nah, itulah disebut bahwa itu kurikulum Merdeka. Di samping itu kurikulum Merdeka ini ada suatu muatan kekuatannya itu di pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu dititipkan kepada karakter pelajar Pancasila. Nah, di sana nanti akan dikembangkan suatu profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang harus ini disadari bahwa kurikulum Merdeka ini sebenarnya merupakan suatu inspirasi bagaimana siswa-siswa bisa ini terinspirasi ya untuk mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Ya, menarik sekali berarti ya, Ya. Pak. Kurikulum Merdeka ini tidak hanya fokus pada potensi siswa saja, namun juga tadi ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila ya, Pak, atau 3P ya, yang memang sekarang sedang dipromosikan begitu ya, Pak. Menurut Bapak urgensinya kenapa Pak harus profil pelajar Pancasila? Nah, sebenarnya kita mengambil adat istiadat budaya karena kita itu punya dasar Pancasila ya, kekuatannya ada di sana. Sebenarnya membangun karakter itu kalau kita ini telusuri itu filosofinya, pembangunan karakter itu merupakan kekuatan yang utama sih dalam membuat keberhasilan seorang untuk menjadi seorang yang sukses sebenarnya. Mengapa dikatakan seperti itu? Nah, berdasarkan penelitian OECD ya, Organisasi for Economy and Development, bahwa OECD ini kumpulan negara-negara maju, negara-negara yang hebat, yaitu pusatnya di Perancis, bahwa meneliti nantinya siswa-siswa kita akan berhasil nanti ke depannya
tentunya 5 tahun 10 tahun akan datang itu akan mengikuti pola perkembangan zaman yang siswanya bisa bertahan dan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Nah, untuk menyelesaikan berbagai masalah ini tentunya diperlukan ini apa 4 komponen. Nah, 4 komponen dalam penelitian, dalam survei Kennedy itu diperlukan 4 komponen. Satu komponennya apa? Knowledge. Nah, knowledge itu dulu orang menghargai sekali bahwa knowledge itu kemampuan, kepintaran, kemudian pengetahuan itu berdasarkan tes IQ yang dipopuler oleh Binet Whisler itu, kalau IQ-nya tinggi anak itu akan jadi anak sukses. Tetapi berdasarkan penelitian OECD tidak seperti itu ceritanya. IQ kekuatannya cuma 10%. 10% cuma ya, Pak? 10%. Kecil sekali justru. Ya, kecil. Dari 100% cuma 10%. Dia pintar, bukan tidak boleh pintar. Dia pintar, belum tentu dia akan berhasil hidupnya atau menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, faktor apa lagi? Skill. Nah, zaman sekarang dia pintar tidak punya keahlian, tidak bisa jadi orang sukses. Dia pintar tapi tidak punya keterampilan, tidak bisa ngetik, tidak bisa komputer, Cuma tidak teori gitu ya, Pak. tidak bisa diterima untuk bekerja. Kemudian tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu tidak bisa diterima perusahaan-perusahaan. Nah, itu jangankan yang seperti itu, keterampilan olahraga juga diperlukan. Baru-barusan juga di BI menerima pekerjaan syarat IPK 3,4 S1 plus ini apa? Atlet poli. Sekarang perusahaan besar juga BUMN sudah menerapkan seperti itu. Seperti kita lihat bahwa BNI ini di Jakarta, dia punya tim poli yang hebat. Kemudian Pertamina punya klub basket yang hebat. Jadi harus punya skill-skill. Nah, tidak bisa sekarang kita cuma mengandalkan pengetahuan saja. Nah, jadi harus punya skill. Jadi yang kedua itu skill. Tapi skill juga cuma 10%. Cuma 10%. Dari 100% itu baru 30% itu kekuatan skill. Itu apalagi yang lainnya? Jejaring, networking. Itu 30%. Nah, jejaring ini kita berteman, punya kawan semua di mana-mana. Nah, jadi kalau sekolah siswa atau kuliah mahasiswa harus punya organisasi, ikut organisasi, ikut IMAH, ikut kegiatan. Itu membuat jaringan-jaringan, itu membuat link-link kita. Kita punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi teman-teman tidak ada yang ngajak bekerja. Iya benar. Nggak bisa kita kerja. Nah, ini. Jadi kita harus punya ini jaringan. Nggak usah kan bekerja, orang hidup juga harus sosialisasinya harus bagus. Kita sakit, tidak ada teman yang nolong kita, tidak bisa kita di sekolah. Siapa yang menolong kalau tidak ada teman? Nah, orang takut. Di kampung orang misalnya, contohnya ban motor kita rusak atau bocor lah, kita tidak punya teman, siapa yang mau nolong kita? Nah, nggak bisa. Jadi kita itu zaman sekarang itu harus punya networking, punya jaringan. Oh, teman saya satu angkatan sudah berhasil di sana jadi pimpinan perusahaan. Oh, saya punya itu, bisa ngajak kita kerja. Oh, teman kita di kuliah yang ikut organisasi hima misalnya, atau ini apa kegiatan misal olahraga di kampus kita, ada yang berhasil, bisa ngajak kita kerja. Nah, itu kekuatan jaringan-jaringan. Kalau kita belajar dari orang sukses, orang-orang sukses itu rata-rata orang yang memang bukan terlalu tinggi menonjolnya sih sebenarnya, tetapi dia yang sedang-sedang biasa, dia supel, dia pintar bergaul, itu yang lebih bisa diterima oleh teman-temannya dalam pekerjaan. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu tadi kekuatannya ada di mana? Di soft skill. Soft skill itu apa? Ya, membangun karakter. Nah, ini membangun karakter. Apa artinya dia pintar? Punya skill, punya jejaring, tetapi perilakunya tidak baik, tidak jujur. Nah, ini tidak mau perusahaan menerimanya. Meskipun dia pintar tapi tidak jujur, tidak loyal kepada atasannya, tidak disiplin, tidak bisa. Makanya kekuatan karakter itu berdasarkan penelitian OECD itu paling tinggi kekuatannya 40% itu. Maka Indonesia berbangga
punya kurikulum merdeka yang menerapkan profil Pancasila. Nah, itu kekuatan itu yang harus ya kita miliki. Ya, kita bincang-bincang dengan Prof Bustami, mantan rektor UBB ya. Pak Arpawi, jangankan untuk soft skill kejujuran, terbukti bahwa ada perusahaan pencuri lah, perusahaan garong lah ini ya. Perusahaan garong itu kan kalau habis nyuri kan harus diorganisir kan, pemasukan uang berapa, pengeluaran dan sebagainya, kan harus itu diatur oleh sekretarisnya dengan bendaharanya. Meskipun dia pencuri, meskipun garong, bendahara dengan sekretarisnya harus orang jujur dipilihnya. Tidak akan mungkin dia akan memilih orang tidak jujur. Itu sekelas perusahaan misalnya yang perusahaan tidak jujur, basicnya pingin sekretaris dengan bendaharanya pasti orang jujur. Apalagi perusahaan yang bagus, yang baik, yang memang untuk berkembang pasti karakternya di nomor one kan. Nah, itulah makanya luar biasa kurikulum merdeka ini. Oke, jadi kalau dari apa yang Bapak ceritakan tadi, ini saling berhubungan ya Pak. OECD yang melakukan PISA, kemudian pemerintah kita meluncurkan kurikulum yang menjawab itu, gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak nih, dengan adanya kurikulum merdeka, tadi saya menggarisbawahi bahwa kata Bapak, kita dengan kurikulum ini itu ingin meningkatkan potensi siswa kita sebenarnya, begitu kan Pak. Jadi apa nih yang harus dilakukan para Bapak Ibu guru nih di SMA atau SMK ataupun PLB Kepulauan Bangka Belitung? Bagaimana sih cara mengetahui potensi tersebut Pak? Nah, tentunya kalau untuk mengetahui potensi, pasti dokumen kurikulumnya itu harus disesuaikan dengan potensi siswa. Nah, caranya tentunya Bapak Ibu guru di sekolah sudah tahu kemampuan-kemampuan siswanya. Nah, di awal itu kalau dalam ilmu kedokteran itu namanya diagnostik, tapi kalau dalam ilmu pendidikan itu namanya asesmen. Nah, asesmen awal itu penting sih sebenarnya. Nah, waktu dekat kita sebenarnya harus ada asesmen center di Provinsi Bangka Belitung. Mudah-mudahan waktu dekat kami sudah diskusi dengan Pak Ibu PJ Gubernur bahwa kami akan dirikan asesmen center. Asesmen center ini penting. Nah, bagaimana tidak penting? Kalau tidak tahu kita nanti kemampuan siswa kita, salah obat gitu dalam ilmu kedokterannya. Sakitnya pusing kepala, kita kasih obat sakit perut gitu. Nah, seperti itu. Tidak kena ya Pak? Ya, tidak kena, tidak sesuai dengan potensi. Nah, kita harus petakan dulu dengan asesmen. Sebenarnya asesmen ini sejak dini sebenarnya. Kalau di luar negeri ya, kami diskusi dengan Ibu PJ di Amerika, asesmen itu mulai dilakukan 4 tahun umurnya. Masih kecil sekali masih justru kecil. Ya Pak. Maka Mas Menteri Pak Nadiem itu mengadopsi kurikulum merdeka itu kan dari luar negeri ya, untuk mengasesmen siswa sesuai dengan kemampuan. Umur 4 tahun itu masuklah anak-anak ini sebenarnya di Amerika itu di lembaga namanya assessment center. Nah, dilihat anak-anak yang seperti ini karena apa? Karena untuk perkembangan otak juga kan sampai 2 tahun cuma umurnya. Kalau kita mau anak kita pintar kan dari mulai dia lahir atau sebelum dia ibunya mengandung itu sudah ada masukan yang bergizi ya. Betul. Kemudian dikasih makan sampai umur 2 tahun. Setelah itu perkembangan otaknya sudah tidak bisa lagi. Kita makan cuma untuk perkembangan fisiknya saja. Nah, itu dalam ilmu psikologi dan ilmu kedokteran, sehingga diperlukan kematangan itu umur dengan fisik, dengan jiwanya itu umur 4 tahun anak itu harus diasesmen kemampuannya seperti apa sih anak ini. Nah, harus dilihat sebenarnya, dilihat kelemahan-kelemahan apa yang terjadi. Kadang-kadang ada anak yang ini mungkin disabilitas untuk yang sekolah luar biasa, ini anak autis, ini anak misalnya hiperaktif, atau anak-anak punya kelainan, mungkin penglihatan kurang dan sebagainya. Itu harus diasesmen. Mungkin anak-anak yang biasa, yang normal dan sebagainya, sehingga penempatannya sesuai dengan potensi. Ini di sekolah biasa, ini sekolah luar biasa. Nah, ini nanti kemampuannya ada
ada skill-skill yang baik, oh ini di SMK. Itu kalau di luar negeri seperti itu, dia asesmen dari sejak Dari dini. sejak dini. Nah, kita ini kan bergerak dari kurikulum merdeka masing-masing. Nah, tetapi tidak apa, belum terlambat sih sebenarnya. Nanti guru-guru juga bisa mengasesmen siswanya, artinya kelas-kelas yang baru, kelas 10 kan kurikulum merdeka Iya, nanti betul. dimulai di kelas Di 10. kelas 10. Kelas 10 itu mendeteksi awal, oh ini anak-anak ini paling tidak itu kemampuannya seperti apa. Kemudian kan dipetakan minatnya itu. Minatnya, oh dia minatnya di MIPA atau di sosial atau di segala macam. Sebelum membuat kurikulum itu kan dipetakan sama tim kurikulumnya. Oh ini misalnya kelasnya ada 36 atau ini apa, dia lebih fokusnya ke MIPA, oh ini fokusnya ke sosial, ini fokus olahraga. Kemudian kemampuan untuk siswanya dipetakan, kemudian dipetakan juga orang tuanya juga. Oh misal dipetakan juga orang tuanya, oh ini golongan apa ini, oh ekonomi mungkin menengah, oh ini yang ada, ini yang kurang dan sebagainya, ini yang mendukung. Jadi menyeluruh. Iya begitu menyeluruh. Ya, Oh misalnya ini anak ini nantinya bisa ke bidang-bidang tertentu. Makanya kurikulumnya setelah itu disesuaikan dengan potensi siswanya itu, dikembangkan, dibuatlah kurikulum sesuai dengan potensi siswa. Tetapi kita ini di Indonesia tidak bisa seperti di luar negeri. Karena pelayanan di luar negeri bisa ini apa per individu, bisa per ini apa kelompok-kelompok kecil. iya. Kita ini rata-rata. Oh, misalnya kalau dari 50 sudah kita bagi dua, oh ini kelompok-kelompok yang memang hobi olahraga, oh ini kelompok ini MIPA yang suka-suka meneliti dan sebagainya, berpikir keras, oh ini yang sosial, bisa organisasi. Nah, kita harus bisa memeta. Nah, kemampuan siswa ini kadang-kadang siswa sendiri tidak tahu. Iya, betul sekali. Dia Pak. ikut-ikutan saja. Dia tidak mampu di MIPA, dia ikut-ikut ingin ini. Karena temannya Nah, di situ karena temannya. Ya, oh ini padahal dia mampunya di sosial. Di sosial dia lebih berkembang lagi dan menjadi orang yang lebih sukses lagi. Di MIPA dia bisa stres itu. Nah, itulah yang peran kita harus petakan juga. Nah, ini perannya sebenarnya kekuatan itu ada di guru BK sebenarnya. Guru BK itu yang memetakan. Kalau sekolah bagus misalnya seperti SMA 1 Manggar, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, datangkan aja psikolog yang lebih hebat, lebih sip, sehingga anak-anak yang dididik mulai kelas 10 dengan kurikulum merdeka tidak salah langkah dan tidak salah arah. Ke depan dia sudah bisa menentukan mana posisi dia. Itu insya Allah akan jadi orang sukses. Nah itu seperti itu. Pak Mas Menteri sepinginnya pemetaannya seperti itu. Iya, karena dimulai dari pemetaan dulu dari ya Pak, baru bisa pelaksanaan begitu sesuai. Malahan kalau di apa yang spesifik lagi itu di sekolah-sekolah luar biasa disabilitas itu harus dipetakan. Oh ini kelainannya apa? Iya. Oh ini lebih spesifik lagi ya Pak. Ini kelemahannya apa? Ini apa? Ini kekuatannya apa? Ini potensi akan dikembang. Oh ini kelemahannya akan dibuat programnya seperti apa, yang berkembang akan dibuat programnya seperti apa, yang kekurangan-kekurangan akan ditutup seperti apa. Seperti itu harusnya sebenarnya. Nah ini kita sudah mulai, kita mau memulaikan. Kami sudah mengimbau bahwa beberapa sekolah ini apa umum juga dengan sekolah luar biasa juga. Kadang-kadang anak sekolah umum tidak tahu anak ini hiperaktif atau tidak. Iya. Kadang-kadang anak ini pintar. Ya, kasih contoh banyak anak pintar yang autis dan sebagainya, tapi tidak terbaca oleh guru-gurunya. Karena kita nggak ada ilmunya. Tidak ya, ada Pak, ilmu, makanya harus diasesmen sebenarnya. Betul. Kita lihat saja sejarah. Ini Albert Einstein itu dikatakan bodoh sama gurunya terus. Kemudian dia keluar sekolah, pindah ke kota lain, masuk sekolah ini. Akhirnya berjuang untuk sekolah, jadi ilmuwan. Kemudian Stephen Hawking juga dikatakan bodoh dan sebagainya, akhirnya jadi ahli fisika. Yang paling hebat Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu tidak bisa diajar lagi sama guru-gurunya di sekolah, sampai gurunya menulis surat itu kepada ibunya, tolong ibu, anak ibu tidak bisa lagi sekolah di sini, dikeluarkan dari sini. Nah sedih ibunya, akhirnya dikeluarkan, ibunya ngajarnya sendiri, homeschooling. Akhirnya dia jadi ilmuwan, menemukan lampu. Padahal anak-anak seperti itu. Nah, siapa yang tidak sangka Abraham Lincoln bisa menjadi presiden Amerika ke-6? Ya. Abraham Lincoln itu gagal terus.
sekolah gagal, ikut kegiatan itu gagal, semua orang yang gagal itu Abraham Lincoln. Tetapi kenyataan setelah itu dia mencoba terus, orang tua dengan tekun membimbingnya, dia jadi presiden ke-6 Amerika. Banyak lagi orang yang tidak paham tentang ini anak-anak autis yang jadi anak hebat. Kemarin Bapak lagi nonton film apa namanya, judulnya Temple Grandin. Temple Grandin itu paling top, itu dia menemukan alat untuk pemotongan sapi, ini apa, supaya sapi itu tenang, dipotong kemudian melewati alur, kemudian sapi itu dipotong dengan suasana tenang. Kalau suasana tenang, sapi itu dipotong ini apa, dagingnya jadi lembut gitu. Nah, dia terkenal. Tetapi di sekolah selalu dikatakan dia anak bodoh. Akhirnya ini apa, ibunya yang berusaha untuk mengajarnya. Untung saja ada profesornya yang paham bahwa dia menyelesaikan di S3 ya, di kuliahnya. Nah, itu film yang bagus. Dia kata profesornya bisa melihat yang tidak bisa dilihat anak-anak lain gitu. Cara pandangnya berbeda. Itu yang dianggap guru-gurunya itu salah. Malah kekurangan gitu, bukan kelebihan. Ya, bukan kelebihan. Nah, hal-hal seperti itu contoh saja. Itulah sebenarnya harus diasesemen. Nah itu banyak yang kita temukan di sekolah-sekolah yang biasa saja, yang normal, yang formal saja, bukan hanya di sekolah luar biasa. Nah begitu juga dengan potensi-potensi. Banyak anak-anak pingin jadi dokter, padahal kemampuannya tidak ada di sana. Orang tuanya pingin anak saya jadi dokter, padahal anaknya itu kemampuan MIPA-nya rendah, tidak bisa. Kalau kita paksakan tidak berhasil, dia jadi stres dia. Banyak yang masuk IPA itu, kemudian dia akan mengundurkan diri ke IPS, tidak sanggup. Nah makanya perlu asesmen, makanya perlu dipetakan dulu, kemudian dibuat kurikulumnya. Itulah giringan kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan siswa. Iya, saya jadi mikir ulang nih Pak. Ternyata asesmen itu justru menjadi tonggak penting gitu. Jadi mungkin yang guru-guru bisa lakukan, mungkin melakukan asesmen dulu sebelum memulai Pak ya, memulai pembelajaran itu sendiri. Iya, makanya kita baru kenal dengan istilah asesmen. Sebenarnya asesmen itu bagi sekolah-sekolah di luar negeri sudah lama berkembang. Kita itu terkenal gitu dengan istilah kalau mengambil kebijakan, mengambil keputusan dengan istilah sebutannya penilaian. Itu kan instrumen untuk mengambil mengambil kebijakan, decision making. Penilaian itu bisa dilakukan dengan kepada siswa. Penilaian yang biasanya kita lakukan, penilaian bisa dilakukan awal, ini sebelum siswa belajar, kemudian proses, kemudian akhir. Nah, dulu istilahnya pretest, kemudian proses dengan post-test. Itu yang sering kita lakukan. Kemudian kita mengenal istilah istilah evaluasi. Evaluasi, semua materi sudah diajarkan, baru kita evaluasi. Nah itu yang sering kita guna. Kemudian kita menggunakan istilah pengukuran, measurement. Measurement itu kalau anak-anak misalnya loncat jauh, lompat tinggi, itu harus diukur. Tidak bisa kasih nilai, kan harus diukur. Oh tingginya berapa? Loncatannya jauhnya berapa? Nah itu. Nah kemudian kita baru mengenal, padahal sudah lama itu istilahnya asesmen. Asesmen itu sebenarnya itu menasesmen semua kemampuan-kemampuan, potensi-potensi. Untuk semua kemampuan itu harus diasesmen. Seperti di AN saja. Di AN itu yang diasesmen bukan hanya siswa saja sih sebenarnya. Sekolah, gurunya diasesmen, kepala sekolah juga asesmen. Sehingga dilihat bahwa di kelasnya itu kondusif atau tidak sih sebenarnya, itu melalui asesmen. Oh ada bullying di sekolah ini, di kelas ini ada bullying, anak tidak tenang belajar, otomatis pasti anak tidak akan berhasil, mutu pendidikan tidak akan tercapai. Nah itulah perlu asesmen sebenarnya di semua lini. Orang mau jadi pejabat dia harus diasesmen juga, kepribadiannya seperti apa, kemudian daya juangnya seperti apa, kemudian ketekunannya, kepatuhan pada pimpinan seperti apa. Itu namanya asesmen. Kita baru diperkenalkan kepada ini beberapa tahun ini saja sistem asesmen, padahal itu penting sebenarnya. Baik, menarik sekali ya Pak. Ini kalau mau dibahas, mau dibedah, ini butuh waktu berhari-hari ya Pak tentang kurikulum merdeka ini. Nah Pak, terakhir
pesan untuk sekolah-sekolah yang sebentar lagi mau masuk dan menggunakan kurikulum ini, apa nih Pak pesannya, baik bagi guru maupun siswanya mungkin? Ya. Nah, jadi untuk ini para kepala sekolah lah, para sekolah, para guru juga yang ada di sekolah dan siswa-siswa. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini memang kita sambut dengan antusias sih sebenarnya implementasinya. Nah, kita ketahui bahwa untuk kurikulum Merdeka ini memang berbeda dengan kurikulum 2013. Tetapi kurikulum Merdeka inilah sebenarnya nanti bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik siswa-siswi kita di sekolah, dan kemudian guru lebih berinovatif dan berkreatif untuk membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dengan harapan siswa juga belajar tidak salah arah, harus sesuai dengan pengembangan potensinya. Di samping itu punya kekuatan kurikulum Merdeka untuk pengembangan karakter siswa, sehingga apa? Siswa itu punya akhlak yang baik, yang mulia, sesuai dengan cita-cita dari undang-undang kita, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Artinya nantinya siswa itu punya berdedikasi tinggi, punya pengetahuan dan berakhlak mulia. Itu yang diharapkan. Jadi kepada guru, kepala sekolah, kepada siswa, yuk sama-sama kita sonsong, kemudian kita laksanakan kurikulum Merdeka dengan sepenuh hati kita untuk capaian mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terima kasih banyak Pak Erpawi atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Smuner. Kita ketemu lagi dalam podcast For You yang lainnya.